Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada materi kali ini saya akan bahas tentang perancangan roda gigi cacing atau worm gear. Pertama-tama mari kita lihat dulu di sini tentang worm gear dan istilah-istilahnya. Jadi di sini di roda gigi cacing atau worm gear ini memiliki seperti roda gigi yang lain ya, ada penggerak dan ada yang digerakkan ya. Jadi untuk penggerak di sini diistilahkan yaitu worm ya, penggerak itu worm. Sedangkan di roda gigi lain penggeraknya itu disebut pinion ya. Kalau ini worm ya, penggeraknya worm. Kemudian yang digerakkan atau driven ya. Jadi penggerak itu driver disebutnya worm. Kemudian yang digerakkan disebutnya worm gear. Di bagian penggeraknya itu worm dan yang digerakkannya itu worm gear ya. Nah, adapun pasangan worm dan worm gear di sini untuk worm ya, untuk penggeraknya itu menurut beberapa teori ini memiliki jumlah gigi ya, jumlah gigi di sini. Untuk worm ya, ini memiliki 3 jenis jumlah ya, yang disebut dengan satu stud ya, atau satu gigi ya, istilahnya satu stud, kemudian 2 stud ya, dan 3 stud. Jadi di sini dari teori ini ada 3 jenis ya. Adapun kenapa dibagi menjadi 3 gini itu nanti tergantung dari besar pembebanan ya. Jadi kalau pembebanannya makin besar maka statnya makin tinggi ya, atau makin banyak ya, 3. Sedangkan kalau satu stat ini rendah ya, atau lebih rendah gitu. Sedangkan dari proses manufaktur yang 3 stat lebih mahal ya daripada yang 1 stat atau 2 stat. Nah, ini jumlah-jumlah gigi yang unik di dalam roda gigi cacing ya, seperti itu. Adapun keunggulan dari worm gear ya, atau roda gigi cacing ini, keunggulannya ada 2 keunggulan yang luar biasa dari roda gigi cacing ini adalah, yang pertama adalah dia high ratio ya, atau reduction gear yang cukup tinggi, yang sangat tinggi ya, dibanding dengan gigi-gigi yang lain ya. Seperti roda gigi lurus, roda gigi cacing, roda gigi bevel gear ya. Ini yang worm gear ini memiliki banyak kelebihan, yaitu dia high ratio. Kemudian kelebihan yang kedua dari roda gigi cacing ini adalah dia memiliki sifat self locking, yaitu driven ya, atau yang digerakkan tidak bisa menggerakkan driver. Jadi kalau misalkan konstruksi mesinnya itu si penggeraknya itu si yang digerakkan tidak boleh menggerakkan penggerak ya, tidak sebaliknya gitu, maka transmisi roda gigi cacing ini yang paling sesuai ya, yang paling cocok. Contohnya penggunaannya pada elevator ya, atau lift. Jadi motor listriknya nanti ketika mati ya, si elevatornya tidak jatuh karena menggunakan transmisi roda
gigi cacing. Kemudian digunakan juga pada motor driver ya, seperti untuk CNC dan sebagainya. Jadi servo, seperti untuk servo ya. Jadi si penggeraknya itu dia bisa menggerakkan motor, tapi menggerakkan sistem transmisi, tapi ketika mati lampu maka dia akan ngunci atau self locking istilahnya. Jadi itu dua kelebihan keunggulan dari worm gear. Jadi memiliki rasio yang tinggi, juga memiliki sifat self locking ya, seperti itu. Adapun variabel geometri roda gigi cacing ini sebetulnya secara umum hampir sama, cuma dia memiliki penamaan dimensi yang ada perubahan ya di sini. Jadi perubahan pertama itu adalah modul. Jadi modul roda gigi cacing disebutnya modul aksial di sini. Jadi ada modul aksial ya. Ada modul aksial. Jadi dalam proses manufaktur tetap, jadi ini menggunakan satu modul ya yang sama, kemudian digunakan untuk roda gigi cacing dan worm dan worm gear ya. Jadi si modul itu harus sama digunakan. Jadi prinsipnya sama sebetulnya. Cuma namanya aja modul aksial ya. Adapun mesin yang digunakan untuk pembuatan roda gigi cacing untuk proses pemesinan ini menggunakan mesin milling sama ya, seperti itu. Nah, untuk istilah yang pertama ini itu panjang dari cacing itu sendiri kita menggunakan variabel B ya. Jadi di sini ada B. Kemudian di sini ada sudut cacing ya, sudut kemiringan dengan gamma ya, gamma. Kemudian ini pitch ya, ini ada pitch dari cacing, dari worm. Perlu diketahui bahwa, perlu diingat lagi bahwa pitch itu adalah memiliki makna satu pitch ya, satu pitch itu setara dengan satu putaran. Jadi satu putaran cacing ini satu pitch. Misalkan titik ini ya, secara titik pull dia akan bergerak menggerakkan satu pitch ke sini, itu ada satu putaran. Jadi misalkan ini roda gigi cacing dia menggerakkan worm gear, dia bergerak satu pitch ke sini, itu setara dengan 1 put 360 worm ya. Jadi satu pitch 360 worm. Kemudian istilah yang lain yang itu adalah diameter puncak ya. Ini diameter puncak. Kemudian adendum dan dedendum ya. Jadi adendum dan dedendum gigi ya, seperti itu. Jadi ini ada HA1, ini untuk roda gigi untuk worm gear ya. Kemudian ini untuk H, ini untuk worm ya, seperti itu. Kemudian dari posisi melintang di sini kita lihat, di sini ada diameter puncak ya. Maaf, ini diameter kepala ya, worm. Kemudian ini diameter puncak ya. Ini diameter puncak worm, kemudian ada D11. Ini diameter kaki ya. Jadi ini diameter kepala, ini diameter puncak, diameter kaki. Kemudian istilah variabel lain adalah jarak poros ya, atau jarak jarak poros, antara poros ya, yaitu A di sini.
jarak porosnya itu dari worm ke worm gear ini ya, jarak porosnya itu A. Kemudian di sini ada tebal worm gear ya, yaitu B2. Kemudian di sini ada diameter DF, diameter kaki dari worm gear. Kemudian di sini ada diameter puncak, yaitu DW2, diameter puncak yang dimiliki oleh worm gear ya. Jadi kalau diameter puncaknya worm gear itu DW2, kalau diameter puncaknya worm itu D1 ya, kayak gitu. Nah, ini dimensi W dimensi ini yang nantinya harus kita cari ya untuk menentukan geometri dari roda gigi cacing ya. Tapi ya memang nggak semua ya, tapi kira-kira yang mungkin yang paling utama itu kalau di sini ya B1 mungkin, kemudian gamma, kemudian pitch ya kayak gitu, kemudian modul aksial, kemudian diameter puncak gitu ya, udah pastilah. Kemudian di sini ada diameter puncak juga, di sini tebal, dan yang paling penting adalah jarak poros ya, jarak poros. Juga dalam perhitungan ini ya, sudut yang dibentuk antara worm ya dan worm gear itu sudut porosnya itu 90 derajat ya. Jadi dalam hal ini 90 derajat. Oke, sekarang kita lihat menghitung dimensi ya worm gear ya. Jadi yang pertama, yang di sini ada set value itu yang ditentukan adalah yang pertama kali ya. Jadi sebelum nilai-nilai yang lain, maka yang pertama kali itu ditentukan ini ya, jadi 1 sampai 4 ini. Jadi yang pertama misalkan ini modulnya ditentuin ya, modul aksialnya berapa nih. Misalkan kita modulnya yang kita tentukan yang dicontoh ini adalah 3 ya, atau mungkin 2 atau 3 ya. Tapi yang paling umum tuh kalau untuk roda gigi cacing ini kita menggunakan 3. Ini nanti sebetulnya ada penjelasan lebih lanjut, tapi kita ambil aja 3 di sini. Kemudian normal pressure angle ini dari roda gigi semua sudutnya 20 derajat. Jadi sudut tekan nih. Kemudian jumlah gigi worm ya, ini jumlah gigi worm. Ini tadi sudah disebut ya di pertama, yaitu 1 start atau 2 start. Jadi kalau di sini misalkan double thread berarti 2 ini. Jadi 2 gigi ya untuk worm. Nah, selanjutnya kita lihat ini koefisien profil, ini tidak ditentukan, ini 0. Jadi ini biarin aja nilai yang ini, tapi yang penting 1 sampai 3 ini aja dulu ya. Kemudian untuk diameter ya, ini kan ada D1, D2 nih. Nah, nilai D1, D2 ini kalau untuk D1 ini menggunakan bersama untuk worm ya, untuk worm. Jadi untuk worm gear ya. Kemudian D2 untuk worm gearnya ya. Kalau ini worm gear seperti itu. Kemudian persamaannya adalah di sini kita menggunakan rumus untuk D2 itu Z2 kali modul aksial atau MX. Jadi si D2 ini kita nilainya itu adalah kita dari Z2 kali MX ya. Kemudian untuk nilai dari D1 itu
menggunakan rumus ya. Ini rumusnya itu nanti tergantung dari center distance ya. Jadi kalau misalkan ini center distance-nya nanti berapa ya yang kita pakai, karena nanti tergantung dari jarak juga ya, jarak secara transmisi. Nah, ini kita bisa hitung ya Z2 sama MX. Jadi secara iteratif, misalkan kita tentukan dulu si Z-nya itu nilainya giginya berapa gitu ya, seperti tadi di set value-nya berapa. Misalkan di contoh ini contohnya 30 ya. Jadi kita masukkan aja dulu nilai 30 ke sini, kemudian kali 3 ya, 30 kali 3 maka hasilnya 90. Nah, untuk D1 kita keep dulu, kemudian kita hitung dulu ya untuk sudutnya ya, sudut ini ya, sudut dari cacingnya ini kita tentuin dulu, yaitu dengan rumus tangan 1 kali MX kali Z kali D ya. Nah, ini sebentar ya, ini nilai 90. Dari nilai 90 ini juga bisa ditentukan nilai gigi ya. Nilai gigi misalkan di sini kita dari Z2 ini kita lihat lagi ke atas. Ini dari jadi untuk nilai D1 ini dari referensi buku itu, ini boleh ditentukan dulu ya. Jadi diameternya ini boleh ditentukan dulu ya. Ini diameternya misalkan 44 misalkan ya ini. Jadi ini bisa kita tentukan dulu ya. Misalkan di sini 44 mm ya untuk D1-nya. Kemudian nanti D2-nya ini diambil dari rumus ya, yaitu Z2 kali modul ya. Nah, nantinya di sini untuk jumlah gigi ya, nanti sifatnya iteratif modelnya. Jadi misalkan kayak kita lihat misalkan diameter ini ya, kita terusin dulu. Misalkan Z2 ini adalah dari modul ya, dari modul MX. Jadi di sini nanti kita masukkan nilainya, Z2-nya 3 kali modul, kemudian nanti nilainya adalah 90 ya, kayak gitu. Kemudian untuk gamma ya, sudutnya itu adalah tangan kali Z1. Nah ya, kali Z1. Ini Z1-nya kan tadi berapa? Ini Z1-nya 44 ya, kita tentukan. Kemudian Z1-nya 2 ya, maaf 2. Kemudian untuk karena double thread jadi 2 ya, 2 start. Kemudian untuk D1-nya misalnya katakanlah 44. Nah, nanti di sini nanti iterasi yang berbedanya. Jadi center distance ini bisa 2 ya. Anda bisa menentukan dulu center distance, kemudian baru menentukan ini ya, nilai ini. Kemudian bisa juga Anda
menentukan D, kemudian nanti setelah di sana baru ketahuan, seperti itu. Nah, jadi sifatnya masih sifatnya iteratif ya, kayak gitu. Nah, kemudian ini misalkan kita masukkan nilainya ya. Jadi misalkan di sini D1, kemudian ini tambah D2, jadi katakanlah ini 44 ya. 44 tambah 90 dibagi 2 ya. 44 tambah 90 dibagi 2. Kemudian kita hitung ya. Jadi 44 ditambah 90 ya dibagi 2, hasilnya 67 ya. Sehingga nilai ini hasilnya 67. Nah, untuk nilai ini karena dari awal untuk koefisien profilnya ini adalah 0, jadi ini tidak perlu kita hitung. Nah, untuk sementara ini di perhitungan ini kita untuk X T2 nya kita gunakan aja dulu 0 ya, karena ini materinya banyak, jadi kita gunakan yang ada dulu ya di sini untuk nilainya. Kemudian untuk gigi adetum di sini kita menggunakan 1 kali modul aksial ya, 1 kali modul aksial, jadi 1 kali 3, jadi hasilnya 3. Kemudian untuk adendumnya worm gear gitu 1 kali 0, kemudian 1 tambah 0, kemudian enggak, jadi hasilnya 3 sama ya. Jadi untuk adendum worm dan worm gear sama. Kemudian untuk kedalaman ya, kedalaman gigi atau H ya, itu 2 kali 25, 2,25 kali modul, jadi 6,750. Kemudian untuk diameter, nah ini diameter tips ya, ada diameter tip DA1 ya, kita lihat di sini. DA1 yang di sebelumnya ya, kita dicek lagi sebelumnya. Kemudian DA1 adalah D1 ya. Ini kita lihat lagi. Nah, ini ya untuk ini ya DA1 ya, ini DA1, kemudian D1 ini dari rumus kita lihat. Nah, ini ya DA1 sama D1 kali 2HA1. H1 dari sini. Di 2 kali HA1 kali 1. Berarti D1 ya, diameter 1 tambah 2 HA, jadi kali 1. D1 yang tadi 44 ya, tambah 2 kali 1 itu sama dengan 50 ya, tambah 2. Jadi berarti 44 ditambah 2 kali 3 ya, 6, berarti 50 ya. Kemudian DA2 90 ditambah 2 kali 3 ya, tambah modul aksial 3, jadi 99. Ini udah rumus bakunya ya. Kemudian diameter leher itu DT D2 tambah ini, kalau di sini kan nggak ada ya, karena ini kan khusus untuk worm gear. Kemudian R1 D1 per 2 min H1 dan root diameter ini. Jadi kira-kira ini diameter dimensi dari worm gear ya, yang bisa dihitung dari rumus. Nah, untuk sementara ini kita acuannya ini ya, jadi dari sini. Jadi dari dimensi ini untuk mencari dimensi general dari worm gear ya. Oke, sekarang kita lihat selanjutnya. Nah, sekarang gaya-gaya ya, menghitung gaya-gaya pada
worm gear. Nah, di sini juga ada salah satu contoh. Jadi untuk sub angle kita pakai 90 ya. 90 itu artinya antara sudut worm dengan worm gear itu 90 derajat ya, tegak lurus. Mode aksialnya, kemudian normal pressure kita yang dilihat itu ini nih ya, dari sini nih. Jadi untuk torsi ini kan, torsi itu diketahui dari daya per kecepatan putar ya, atau kalau diingat daya per daya per radian per second ya, atau per omega. Jadi ini mah sama ya seperti materi sebelumnya. Kemudian untuk diameter D2 ada Z2 kali MT ya. Ini udah. Ini kita lihat yang ini aja ya, yang sebelah sini. Nah, yang penting tuh di sini ya. Jadi di sini tangan sial ya, atau gaya tangan sial itu adalah 2000 kali T1 per D1. Nah, si D1-nya dalam satuan mili ya. Kemudian ini T1-nya Newton meter ya. Karena ini faktor 2000, ini faktor konversi. Jadi ininya milimeter, ininya Newton meter ya. Kemudian ketemunya gayanya dalam satuan Newton ya, kayak gitu. Ini untuk gaya-gaya yang terjadi ya. Nah, ini untuk gaya, ini kan gaya pada worm. Kemudian untuk gaya pada worm gear ya, itu menggunakan rumus ini. Ini sudut tekan ya, kemudian ini gamanya kan dari hitungan yang di atas ya, yang ini. Kemudian mu, nah ini sih ada mu ya. Nah, mu ini sebetulnya ini adalah nilai koefisien gesek antara baja dan atau logam dan logam ya, si mu ini ya. Kemudian di sini selanjutnya ada axial force ya, satuannya Newton. Kemudian rumusnya ini ya. Kemudian radial force seperti ini. Kemudian di sini ada efisiensi ya. Jadi nilai efisiensi roda gigi cacing itu adalah tangan gamma kali Ft ini dan ini. Kemudian hasilnya adalah seperti ini. Ini yang dilihat rumus ininya dulu ya. Kemudian output torsi adalah yang keluar dari worm gear ya, seperti itu. Jadi ini kira-kira di lembar ini yang dari sini ya, lihat ini. Dari sini ya, nih, dari torsi kemudian sampai gaya. Nah, ini kita lihat contoh soal ya. Contoh soal yaitu sebuah transmisi direncanakan menggunakan roda gigi cacing dengan rasio 1:20 ya. Putaran worm 6000 rpm ya. Mode aksialnya 3, jumlah gigi worm 1 start, gaya tekan 20 derajat. Di sini carilah tentukan diameter worm ya. Berarti tadi kan diameter satunya ditentukan ya. Baru nanti diameter 2-nya pakai rumus, nanti ketemu A ya, nilai A atau jarak poros. Kemudian B semua dimensi worm gear yang tadi itu ya, D1, DA1 dan sebagainya. Kemudian gaya yang terjadi ya, kira-kira seperti itu. Catatannya gunakan rumus-rumus yang sudah diberikan di atas. Nah, ini salah satu contoh, nanti kita akan bahas ya di pertemuan setelah di pertemuan terakhir. Nanti kita akan bahas lagi jawabannya. Jadi untuk pertemuan ini saya cukupkan dulu sekian. Silakan dicoba dulu di
masing-masing ya untuk soal ini. Jadi saya tutup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.